Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian semua hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin ya Robbal 'Alamin. Anak-anak, pada pembelajaran hari ini masih daring ya. Kita akan sampai di bab yang ketiga, yaitu semua bersih, hidup jadi nyaman. Silahkan dibuka buku paket PAI-nya halaman 31. Halaman 31 buku paket. Silahkan disimak, dibuka, dipelajari. Namun seperti biasa, sebelum kita lanjut ke materi untuk hari ini, untuk mengawali pembelajaran hari ini, mari bersama-sama kita berdoa sebelum belajar. Semoga apa yang kita lakukan hari ini berjalan dengan lancar dan bermanfaat dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin ya Robbal 'Alamin. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin ya Rabbal 'Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil 'alamin. Arrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Rabbal 'Alamin. Alhamdulillah, kita langsung ke materi ya. Bab yang ketiga, semua bersih hidup jadi nyaman. Di situ ada pemaparan peta konsep. Peta konsep adalah bab-bab apa, materi-materi apa yang akan kita pelajari di bab yang ketiga, yaitu di semua bersih hidup jadi nyaman. Dibuka langsung halaman 33. Ingin tahu tentang toharoh? Oke. Bab yang pertama materi yang pertama kita pelajari adalah tentang toharoh. Tahukah kalian apa itu toharoh? Toharoh artinya bersuci dari hadas dan najis. Saya ulangi, toharoh adalah bersuci dari hadas dan najis. Ada dua kata di sini, hadas dan najis. Hadas adalah keadaan di mana seseorang itu tidak suci. Hadas adalah keadaan tidak suci pada seseorang, pada seorang muslim tentunya, yang menyebabkan ia tidak boleh melakukan ibadah seperti sholat, terus puasa, tawaf, dan lain sebagainya. Saya ulangi, hadas adalah kondisi atau keadaan tidak suci pada diri seorang muslim yang menyebabkan ia tidak boleh beribadah seperti sholat, tawaf, puasa, dan lain sebagainya. Itu adalah pengertian dari hadas. Yang kedua adalah najis. Najis adalah kotoran yang menyebabkan sebab terhalangnya. Saya ulangi, najis adalah kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk melaksanakan perintah ibadah kepada Allah. Najis adalah kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah. Saya ulangi sekali lagi, hadas adalah keadaan tidak suci pada seorang muslim sehingga dia terhalang untuk melaksanakan sholat, tawaf, dan lain sebagainya. Kalau najis, kotoran yang melekat pada diri seorang muslim sehingga dia tidak bisa melaksanakan ibadah kepada Allah. Itu namanya hadas dan najis. Selanjutnya, apakah yang harus dibersihkan? Semua harus dibersihkan sebelum kita beribadah, baik itu najis maupun hadas. Toharoh meliputi dua hal. Toharoh meliputi dua hal. Yang pertama, toharoh dari najis dan toharoh dari hadas. Seperti yang saya sampaikan tadi, toharoh dari hadas dan toharoh dari najis. Toharoh dari najis maksudnya adalah membersihkan sesuatu dari najis.
namanya toharoh dari najis, membersihkan sesuatu dari najis. Kalau toharoh dari hadas, membersihkan sesuatu dari hadas. Oke, najis di sini ada 3 macam. Yaitu najis mukofafah, najis mutawasitoh, dan najis mugholadoh. Najis ada 3, yaitu najis mukhafafah, yang kedua najis mutawasitoh, dan yang ketiga najis mugholadoh. Oke, najis mukhafafah adalah najis yang ringan. Misalnya, air kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun, atau dia masih minum ASI saja dari orang tuanya. Selain ASI dia tidak makan. Itu namanya air kencing yang keluar dari bayi yang masih menyusu ASI ibunya saja, digolongkan najis mukhafafah atau najis ringan. Contohnya itu. Yang kedua, najis mutawasitoh adalah najis pertengahan. Contoh najis ini adalah darah, nanah, air seni, tinja, dan sebagainya, bangkai binatang dan sebagainya. Oh ya, maaf, sebelum kita ke najis mutawasitoh, tadi sudah saya jelaskan tentang najis mukhafafah atau najis ringan, yaitu misalnya tadi air kencing bayi laki-laki yang masih berumur kurang dari 2 tahun. Cara membersihkannya adalah cukup dengan memercikkan atau mengusapkan air yang suci pada permukaan yang terkena najis. Cuma dipercikkan saja atau mengusap dengan air yang suci ke dalam tempat atau benda yang terkena air air seni bayi tersebut. Itu cara membersihkan najis mukhafafah atau najis ringan. Sekarang najis mutawasitoh, yaitu najis pertengahan, seperti yang saya contohkan tadi, nanah, darah, bangkai binatang, dan lain sebagainya. Bu, bagaimana cara membersihkannya? Cara membersihkannya adalah dengan mengalirkan air pada benda yang terkena najis, mengalirkan air suci yang terkena pada benda atau sesuatu yang terkena najis sampai najis itu hilang, tidak terlihat zatnya. Kalau darah, berarti darahnya hilang, tidak kelihatan lagi. Itu najis mutawasitoh. Yang ketiga adalah najis mugholadoh atau najis yang berat. Najis berat, ada najis ringan, ada najis pertengahan, ada najis mugholadoh, najis berat. Pada halaman 34 silakan disimak. Najis mugholadoh adalah najis yang berat. Najis ini bersumber dari anjing dan babi, hewan anjing dan babi. Makanya sebagai seorang Islam, sebagai seorang muslim, kita harus berhati-hati atau bahkan menjauhi dengan yang namanya binatang anjing atau babi. Karena kalau kita terkena air liur anjing ataupun babi, kita sudah terkena yang namanya najis mugholadoh atau najis besar. Bagaimana Bu, kalau kita sangat paksa, tidak sengaja kita terkena air liurnya anjing, atau pernah digigit anjing, atau pernah menyentuh babi, atau pernah terkena babi lah istilahnya, sampai air liurnya terkena kita. Bagaimana cara membersihkannya? Cara membersihkannya yaitu dengan membasuh sebanyak 7 kali. Membasuh sebanyak 7 kali dengan air. Salah satu di antaranya menggunakan air yang dicampur dengan tanah atau kerikil. Digosok nggawe banyu, terus salah satunya menggunakan tanah atau kerikil. Saya ulangi, cara membersihkan najis mugholadoh atau najis berat yang berasal dari gigitan babi atau gigitan anjing sehingga air liurnya mengenai kita adalah dengan membersihkan atau membasuhnya dengan air sebanyak 7 kali. Dan salah satunya menggunakan debu, tanah, atau menggunakan kerikil. Digosok seperti itu. Setelah itu disiram dengan air suci. Ya, itu cara membersihkan najis mugholadoh atau najis besar.
Nah, kalian sudah mengetahui 3 macam najis, yaitu najis ringan, najis pertengahan, dan najis berat. Diiringi dengan cara mensucikannya. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan, silahkan bukunya untuk lebih detail dibuka buku paket PAI halaman 33 sampai halaman 34. Untuk pertanyaan hari ini akan saya share di grup PAI masing-masing. Gitu nggih. Selamat belajar. Mohon maaf untuk materi hari ini apabila ada kekurangan, apabila ada kesalahan, Bunda Tik minta maaf. Tetap semangat, mesti kita belajar dan bekerja dari rumah. Salam sehat. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.